Kayak kemarin FIFA akhirnya bikin surat, akhirnya bilang wah FIFA disetir sama Erick Thohir, keren banget Erick Thohir bisa setir FIFA. Nggak ada. Baru ada bilang bahwa akhirnya Buru Havold itu disetir sama PSSI. Kenal juga kagak. Kita juga nggak pernah pakai kok. Soalnya narasi yang keluar bang, ini Piala Dunia ini standar PSSI atau standar FIFA yang dipakai. Ya. Itu bang Ari. Karena di awal Yang ramai dan viral bang. Ya namanya juga karena ini kan di sini kan dianggap sebagai produk pemerintahan provinsi kan Sumatera Utara. Gara-gara gua siapa namanya sebut Produk aja, siapa Bang. disebutkan bang? Jangan Anti sungkan banget gitu kayaknya, nyebutin, Bang Aryani. jangan sungkan bang. kok anti. Dulu aku sama kok. Nah, oke. Sebut aja kalau gitu bang. Pemprov DKI, tapi habis itu kan jadi kebanggaan mungkin ketika di ini langsung tersinggung, padahal santai aja. Oke. Sama seperti kemarin di U21, 20, kami juga nggak ada masalah kok. Jadi intinya bahwa apa yang direkomendasikan oleh PSSI itu juga yang diminta oleh FIFA perbaikannya. Kemudian usulan bahwa JIS sebagai pembuka itu dari panitia penyelenggara, yaitu PSSI. Federasi. Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco PSSI menegaskan bahwa Erick Thohir telah menyelamatkan Jakarta International Stadium sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Saat hadir dalam catatan Demokrasi TV One, Arya Sinulinga juga menyebut bahwa tidak ada main politik yang dilakukan dirinya dan PSSI jelang Piala Dunia U17. Arya Sinulinga menyebut PSSI dan juga Erick Thohir murni bekerja demi mensukseskan perhelatan akbar tersebut. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya, dicoret. Dicoret. Seperti diketahui, Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia dan JIS menjadi salah satu venue utamanya. Bahkan JIS menjadi tempat pembukaan perhelatan Piala Dunia U17 yang kemudian akan ditutup di Stadion Manahan Solo. Perjalanan JIS menjadi venue hingga tempat pembukaan Piala Dunia U17 terbilang cukup panjang dan rumit. Hingga akhirnya FIFA menyetujui JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Sekelumit kontroversi JIS sampai disebut sebagai bagian drama politik oleh pihak-pihak tertentu. Terkait hal itu, Arya Sinulinga menegaskan bahwa tidak ada urusan politik yang dilakukan oleh PSSI. Arya Sinulinga tidak menampik jika dalam pelaksanaan Piala Dunia U17 ini juga ada yang mengaitkannya dengan politis. Sekarang U17 dikatakan oleh pihak tertentu juga berpolitik. Jadi posisinya di mana sebenarnya orang-orang politik yang ikutan ke dalam. Argumen politis itu kemudian menurut Arya Sinulinga sudah terbantahkan oleh fakta yang ada. Tapi akhirnya fakta membuktikan bahwa PSSI tidak bermain politik dan apa yang direkomendasikan itu jalan. Maria, jadi JIS dipakai ya? Dipakai bang. Pembukaan Piala Dunia bang. Dipakai. Luar biasa ya. Nggak jadi salaman. Ini kagetnya baru tahu semalam apa udah dari kemarin-kemarin? Sekarang nih kaget saya. Jadi kan kalau FIFA datang salaman sama saya, JIS nggak akan dipakai. Ternyata FIFA datang, JIS dipakai. Luar biasa Jakarta itu. Pas dengan tagline-nya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Arya Sinulinga juga menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Erick Thohir ini adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan JIS. Malah supaya jangan ribut-ribut, udahlah, semua kembali ke FIFA. Ada tidak konsultan dari luar negeri, ada dari Australia untuk ganti rumput. Sekali lagi, Arya Sinulinga menyebut bahwa apa yang dilakukan Erick Thohir dan PSSI sejak awal murni untuk mensukseskan Piala Dunia U17 tanpa ada embel-embel politik. Namun berbeda dengan pandangan netizen bahwa PSSI selama ini mengarahkan Stadion JIS untuk menjadi sumber polemik. Udah, statement pemerintah itu kita perbaiki, perbaiki aja. Tidak perlu membawa di sana terus nyongkal-nyongkal rumput, bawa tukang rumput, nggak lama bilang atapnya harus diganti pula. Lah kan aneh bin ajaib ini. Bukan. Desain atap Jakarta International Stadium dinilai turut mempengaruhi kesehatan rumput karena menghambat laju sinar matahari. Bakul rumput yang juga mengklaim dirinya ahli agronomi, Kamal Mustaqim menyarankan agar stadion diganti lantaran terlalu menutupi lapangan. Hal itu diungkapkan Kamal saat meninjau kembali lapangan JIS bersama jurnalis senior Aiman Wicaksono. Menurutnya, rumput JIS kurang mendapatkan asupan sinar matahari. Ya sudah, ditambahi matahari, dibuka. Kalau harus matahari, ya dibuka atapnya. Tapi kalau mau menambah UV, ya tambah UV-nya. Buka tutupnya lebih luas bisa kan? Ya diganti dong atap permanen stadion. Caranya dua. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa lebih luas masuk? Tutupin lebih luas. Oke.
Iya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri nih. Iya boleh diganti dong. Iya. Dengan itu. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Selama ini, pihak pengelola JIS mengakali hal itu dengan menggunakan alat ultraviolet buatan. Namun, upaya tersebut masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan rumput akan sinar matahari. Pasalnya, alat tersebut tidak bisa menyinari rumput secara bersamaan karena ukurannya yang tidak sama dengan lapangan JIS. Alat tersebut hanya bisa menutupi 1/12 lapangan. Alhasil, proses penyinaran pun harus dilakukan bergantian dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Per sisi lapangan hanya bisa disinari selama 5 jam. Sedangkan menurut Kamal, idealnya rumput lapangan harus terkena sinar selama 8 jam. Nah, saya juga tergelitik, bukan untuk mengungkit-ungkit. Misalnya tanggal 20 Juli kan ada muncul tuh surat dari FIFA menjawab surat dari PSSI, dalam hal ini Wakil Ketua Umum Ratu Tisa kan ya. Karena disitunya kan diberi kepadanya kan kepada Ratu Tisa sebagai LOC ya. Sebagai LOC Piala Dunia U17. Nah, menurut saya kalau mau fair, mau clear, mau jernih, harusnya ditampilkan juga atau dipublish surat dari Ratu Tisanya juga gitu loh kepada FIFA. Karena yang FIFA ini yang ditandatangani oleh Alan Ferguson itu senior pitch manager, itu kan surat jawaban. Nah, jadi maksud saya kalau ingin clear, transparan, buka aja publish pertanyaan atau surat dari Ratu Tisanya kepada FIFA. Isinya apa, Bang? Isinya apa, lalu kemudian kita bisa membaca kaitannya, sambungannya dengan jawaban dari Alan Ferguson itu. Menurut Kamal, rumput lapangan idealnya juga ditumbuhi rumput liar. Sementara pertumbuhan rumput liar di JIS sangat kurang. Alhasil, pemulihan rumput berjalan lambat karena tidak ada kompetisi antara rumput asli JIS dengan rumput liar. JIS memang memiliki atap buka tutup, namun ketika atapnya dibuka pun, cahaya matahari masih kesulitan menyentuh seluruh permukaan rumput. Sementara itu, Koordinator Gardu Banteng Marhain mengatakan, Presiden Jokowi perlu ikut meresmikan dan menandatangani prasasti di Jakarta International Stadium setelah direnovasi. Pembangunan JIS menggunakan dana dari pusat, sehingga Presiden Jokowi sangat layak meresmikan setelah direnovasi. Pemerintah pusat merenovasi JIS untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini bukan persoalan politis. Pendukung Anies harusnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang membantu merenovasi JIS. Pendukung Anies marah-marah ketika pemerintah pusat merenovasi JIS. Ini sangat aneh, perbuatan untuk kebaikan justru dituding macam-macam. Sudah hilang Inilah, drama ini, Bang. Komentar saya sederhana. Kalau mau tanda tangan aja lah. Gak ada masalah kok. Kita nggak keberatan. Tanda tangan apa nih, Bang? Ya nanti aku akan tanda tangan di sana di rumputnya. Tanda tangan apa nih, Bang? Ya tanda tangan sebagai prestasi. Exco gitu ya. Menggantikan prasasti sebelumnya. Iya, kan Bung udah Toel biasa. agak terima kalau Bung Arin ada tangan itu, Bang. Silakan aja. Versatile. Saya udah pernah nulis kok mau tanda tangan aja repot amat sih, cuman mau naruh titip tanda tangan di sana. Biasa-biasa aja, kita terima-terima aja. Yang penting JIS sudah terbangun, janji kepada Jackmania sudah ditunaikan, dan kita di Jakarta memiliki 2 stadion mega. Saya kira sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa, kita semua patut bangga. Proses penyempurnaan Jakarta International Stadium terus berlangsung hingga menjelang Piala Dunia U17. Proses penyempurnaan JIS, seperti akses kawasan, akses pemain dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan, semuanya sudah berproses. Targetnya Oktober semua harus selesai. Terkait dengan rumput, Iwan menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk dilakukan pengecekan. Kemudian, FIFA berencana datang kembali dalam waktu dekat untuk melihat kondisi rumput stadion. FIFA sendiri belum memutuskan apakah rumput yang ada perlu diganti atau cukup dilakukan perawatan. Sudah dilakukan komunikasi dan sudah dicek. Minggu-minggu ini mereka akan datang lagi untuk melihat perkembangannya dan perawatannya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengatakan, FIFA telah menyepakati Piala Dunia U17 tahun 2023 di Indonesia diselenggarakan di 4 stadion. Penyelenggaraan turnamen dunia yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember itu digelar di Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Gelora Bung Tomo. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya secara konten pun ada hal yang kalau buat saya sebagai pengamat bola agak menggelitik. Karena di situ ujungnya, kesimpulannya kan rekomendasi ganti rumput dari Alan Ferguson. Tapi kan belum inspeksi itu sebetulnya.
Karena inspeksinya kan 29 Juli. Dengan tim yang lebih besar kabarnya Bang ya. Nanti Bang ya. Nanti akan datang lagi dengan tim yang lebih besar. Enggak, kalau terkait surat itu itu 20 Juli Yang jawabannya. terkait surat 29. Ya, jadi di surat itu rekomendasinya keluar ganti, tapi verifikasinya kan 29 Juli. Oke. Yang kedua adalah sebetulnya paragraf pertama itu menunjukkan juga bahwa based on katanya bisa dibuka juga berdasarkan laporan dari pakar rumput domestik gitu loh. Jadi itu yang berarti yang Pak Kamal itu kan Betul. yang dipakai sebagai acuan untuk penjelasan dari Alan Ferguson itu. Ini juga menurut saya sih bisa nanti misleading, nggak bagus gitu loh. Jadi penting transparansi itu, saya balik lagi kepada poin utamanya, untuk menjadi pegangan gitu loh. Supaya tadi seperti yang Bang Arya bilang tadi firm, misalnya contoh 4 stadium itu cepat, ada keluar penetapan. Opening juga cepat, supaya stadion-stadion yang disiapkan juga punya pegangan kan begitu kan. Karena itu kan hasil rapat dengan FIFA gitu loh. Jadi menurut saya hitam di atas putihnya harus clear, jelas. Oke. Untuk diketahui, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengungkapkan keputusan penting terkait penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Melalui hasil koordinasi dengan FIFA, disepakati bahwa turnamen tersebut akan menggunakan 4 stadion utama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Erick usai menghadiri acara peresmian Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno. Namun, ia menegaskan bahwa pengumuman resmi terkait hal ini akan datang dari pihak FIFA. Dengan sisa waktu 94 hari menuju kick-off Piala Dunia U17, efisiensi pengeluaran menjadi fokus utama. Oleh karena itu, melalui hasil koordinasi dengan FIFA, dari 8 stadion awal, kesepakatan final menempatkan 4 stadion. Penempatan 4 stadion dilakukan dengan pertimbangan matang, termasuk aspek logistik dan perjalanan tim. Kesepakatan ini telah dicapai dengan FIFA. Namun, pernyataan resmi akan disampaikan oleh pihak FIFA. Erick menjelaskan bahwa di Jakarta akan menjadi tuan rumah pertandingan 2 grup Piala Dunia U17. Sementara itu, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Surabaya, dan Solo masing-masing akan menjadi tuan rumah 1 grup. PSSI juga mengusulkan agar timnas Indonesia bermain di Jakarta, serta menjadikan Jakarta sebagai tempat pembukaan turnamen. Selanjutnya, rencananya adalah menjadikan Solo sebagai lokasi semifinal dan final, mengikuti suksesnya Piala Dunia U20 sebelumnya. Selain itu, Erick juga mengumumkan bahwa pada hari Rabu akan dilakukan rapat lanjutan melibatkan Menpora, PUPR, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat. Pertemuan tersebut akan membahas tahapan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Piala Dunia U17. Rapat tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kunjungan dari pihak FIFA pada tanggal 26 Agustus mendatang. Lebih lanjut, untuk kejuaraan dunia sepak bola wanita yang akan selesai pada pertengahan bulan ini, mereka berencana mengirim perwakilan dari Australia dan Eropa. Setelah kena bully netizen akibat politisasi JIS, orang yang ingin menjadi pahlawan dan ingin tanda tangan di JIS mengeluarkan survei. Hal semacam ini merupakan hal biasa terjadi di pemerintahan sekarang. Dibully publik karena salah kebijakan dibalas dengan survei kepercayaan. Baru-baru ini, lembaga survei LSI mengeluarkan survei yang menilai renovasi Jakarta International Stadium direnovasi karena rekomendasi FIFA agar sesuai standar mereka. PSSI dan pemerintah pusat sepakat untuk merenovasi JIS untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Renovasi dilakukan agar menurut PSSI JIS berstandar FIFA. Awalnya banyak perdebatan mengenai keputusan melakukan renovasi tersebut. Untuk mengetahui pendapat masyarakat, maka LSI melakukan survei. Survei pun diawali dengan penentuan responden apakah mengetahui persoalan itu atau tidak. Sebab mereka dihadapkan pilihan 2 indikator, yakni tahu dan tidak tahu renovasi JIS berlandaskan rekomendasi FIFA. Ada 78% responden yang tidak mengetahui terkait hal itu. Sementara itu ada 22% yang mengetahui renovasi JIS berlandaskan rekomendasi FIFA. Responden yang mengetahui hal tersebut mendapatkan survei lanjutan. Itu ada 2 indikator, yakni percaya atau tidak rekomendasi JIS berlandaskan rekomendasi dari FIFA. Hasilnya menurut LSI ada 81,5% responden yang mempercayai renovasi JIS berlandaskan rekomendasi FIFA. Sementara itu ada 11,4% yang tidak mempercayai itu. Sedangkan 7,2% tidak memberikan jawaban.
Polemik Jakarta International Stadium atau JIS menjadi venue Piala Dunia U17 masih berlanjut. PSSI mengaku tidak pernah menyebut JIS tidak layak sebagai venue kejuaraan sepak bola tersebut. Stadion JIS disebut bakal digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 2023 setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno diragukan akan bisa digunakan. Pasalnya, SUGBK bakal digunakan untuk konser Coldplay pada November mendatang bersamaan dengan Piala Dunia U17 2023. Meski begitu, penggunaan JIS sendiri menimbulkan pro dan kontra. Nugroho Setiawan, selaku pemegang lisensi Safety and Security FIFA, mengakui bahwa JIS memang dirancang sesuai pedoman FIFA Stadium Technical Recommendation. Namun, stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut memang belum diverifikasi oleh tim kompetisi FIFA. Jadi, untuk JIS tentu saja ada mitigasinya. Selama tidak dikaitkan dengan sentimen politik, pasti ada pemecahannya. Kalau sertifikasi ya, FIFA itu tidak mengeluarkan standar atau sertifikasi ya untuk stadion baru. Mereka itu baru melakukan assessment manakala ada venue atau stadion ini akan dicalonkan menjadi host atau tuan rumah, baik itu untuk event-event under FIFA seperti Piala Dunia gitu ya, atau Liga Champion baik Eropa, Asia. Itu tim dari FIFA akan melakukan assessment terhadap stadion yang akan digunakan untuk venue event-event tersebut. Memang JIS dirancang dengan pedoman FIFA Stadium Technical Recommendation, tetapi belum diverifikasi oleh tim kompetisi FIFA. Nugroho Setiawan juga menjelaskan bahwa sebuah stadion bisa dikatakan sesuai standar FIFA apabila sudah diverifikasi oleh induk sepak bola dunia tersebut. Sebuah stadion baru bisa disebut sesuai standar FIFA apabila sudah diverifikasi tim FIFA sesuai checklist eventnya. FIFA akan datang untuk itu. Jadi tidak ada sertifikat ya untuk FIFA, tapi kami pastikan mulai dari perencanaan kami sudah mengikuti guideline dan requirement yang dikeluarkan oleh FIFA. Belakangan ini, JIS disebut tidak sesuai dengan standar FIFA, sehingga dibutuhkan renovasi jika ingin dipakai sebagai venue. Namun, sejumlah kalangan menyebut penolakan terhadap JIS merupakan bentuk politisasi. PSSI pun buka suara terkait polemik mengenai layak atau tidaknya JIS menjadi venue turnamen tersebut. PSSI tidak pernah menyebutkan tidak layak JIS sebagai venue, tapi masih diperlukan adanya penyempurnaan fasilitas akses dan sirkulasi tim ofisial. Hal itu diketahui setelah melakukan survei lapangan bersama Jakpro selaku pengelola JIS dan perwakilan Persija yang berencana menggunakan stadion tersebut pada September 2022 lalu. Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Syahrial Syarif, menjawab soal infrastruktur Jakarta International Stadium yang dianggap belum layak digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. Menurutnya, stadion tersebut sudah 100% siap untuk venue pertandingan sepak bola internasional. Sebelumnya, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, menyatakan JIS tidak bisa langsung dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Alasannya ada sejumlah catatan. Untuk itulah, JIS harus direnovasi terlebih dahulu agar layak menjadi venue Piala Dunia U17. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyebut segera menyampaikan kepada publik secara utuh terkait rencana renovasi Jakarta International Stadium bersama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir. Terus berikutnya dari belakangan sedang diperbaiki ya, jalurnya akan dilebarin. Oh, betul, diperluasan. Infrastruktur kita bagusin. Terus yang untuk pembangunan stasiun JIS ya, Pak? Stasiun JIS? PT Kereta Api kan sedang berlangsung. Oh, berarti udah koordinasi ya? Iya, kita perbaiki. Hal ini sejalan dengan Presiden Jokowi yang menginginkan agar Jakarta International Stadium direnovasi sesuai dengan standar FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Dan iya, nanti kan dicarikan solusi
Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga, stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Saat ditanya lebih lanjut soal bocoran perbaikan tersebut, Heru Budi malah melontarkan candaan dengan awak media. Bocorannya ada lontong sayur, jawabnya. Apapun kesuksesan, kalau di situ ada nama Anies, kalau bisa ya jangan gitu. Tapi kan masih bisa Pak Anies datang juga, meskipun Ya nggak ada masalah, karena buat Aniesnya, buat yang lain kan problem. Gitu. Ya contohnya Formula E, betapa sulitnya untuk itu dilaksanakan dengan segala ganjelan. Bahkan ketua umumnya Uki sampai datang ke sirkuit, jadi lahan kambing lah, jadi segala macam, akhirnya terjadi. Itu kan berkali-kali yang kayak gitu. JIS juga sama. Pada saat Juve, Barca, Madrid mau datang ke Jakarta, pertandingan tanggal 4 Desember, tanggal 1 Desember mereka mau ke airport, tanggal 1 Desember itu kita dapat surat pembatalan. Baru di bulan Aprilnya terjadi Atletico dengan Barca. Jadi hal yang kayak gini untuk Anies itu memang selalu kita alami. Jadi saya katakan kembali, kalau lewat standar FIFA, JIS itu melampaui. Tapi kalau standar politik PSSI, JIS itu tidak masuk gitu. Okay. Itu closing statement saya. Baik. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menjelaskan keinginan Jokowi untuk merenovasi JIS. Dito menyebut Jokowi ingin JIS menjadi stadion yang sesuai standar FIFA. Ia rencananya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat karena memang Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar FIFA. Direnovasi ya, jadi kan ada catatan terkait JIS, seperti rem timur ya, akses, dan juga ini kita akan mencari kepastian lokasi untuk opsi parkir. Dan karena kereta belum jadi, stasiunnya juga belum jadi, ini nanti kita harus cari solusinya juga jika JIS digunakan buat event. Nah ini secepatnya, dan Pemprov DKI Pak Gubernur Heru sudah merespon, katanya akan segera secepatnya memperbaiki. Bulan ini kan Mas penataan JIS? Ya ini, saya rencana minggu depan bersama Pak Heru mungkin kita akan melihat JIS biar memastikan lokasi dan melihat potensi ke depannya. Dito juga menuturkan sejumlah catatan apabila JIS ditunjuk sebagai venue Piala Dunia U17. Menurutnya, JIS masih memiliki pekerjaan rumah dari perbaikan akses keluar masuk hingga ketersediaan area parkir. Sementara itu, PT Jakarta Propertindo sebagai pengelola Jakarta International Stadium menyatakan kesiapannya untuk menjadi venue ajang Piala Dunia U17. Belum tahu apakah JIS akan terpilih. Intinya, siap mensukseskan event internasional ini. Kendati begitu, Iwan menyebut pihaknya sedang membahas terkait persiapan JIS, termasuk perbaikan yang harus dibenahi sebagai acuan untuk menjadi standar Stadion Piala Dunia U17. Pertemuannya membahas bagaimana mensukseskan ajang Piala Dunia tersebut dan apa saja yang membuat konsep untuk standar stadion yang akan digunakan Piala Dunia. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia menggantikan Peru yang sebelumnya telah dicopot jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Jakarta International Stadium tengah menjadi sorotan lantaran klaim PSSI yang belum sesuai standar. JIS disebut kurang layak untuk menggelar pertandingan berstandar FIFA. Merespon hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak banyak berkomentar. Ia mengaku hanya senyum mendengar klaim PSSI itu. Jawaban saya cuma tersenyum saja, gitu aja, kata Anies. Anies berlalu sambil tersenyum ketika dimintai tanggapan terkait JIS. Ia menyarankan agar media juga melakukan investigasi terkait klaim PSSI itu. Kira-kira mungkin enggak? Jawaban saya cuma itu saja. Kira-kira mungkin enggak? Kira-kira coba investigasi. Adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa
bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu, dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu. Sebelumnya PSSI batal menggelar laga kedua FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dengan Kurakau pada 27 September mendatang di JIS. PSSI membeberkan alasannya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa JIS masih belum memenuhi standar untuk bisa menggelar FIFA Matchday. Itu karena belum ada uji kelayakan sebelumnya terkait kapasitas maksimum penonton secara bertahap. Sehingga untuk menggelar sebuah pertandingan FIFA Matchday yang mengundang animo penonton sangat banyak, maka perlu dilakukan simulasi terkait sejumlah penonton mulai dari 25%, 50%, 75%, hingga 100% dari perhitungan maksimum safety capacity. Selain soal kapasitas penonton, beberapa area atau fasilitas di JIS masih ada yang bermasalah. Salah satu yang paling terlihat adalah kurang tingginya plafon masuk sehingga bus tidak bisa masuk langsung ke dalam area stadion sebagaimana umumnya. Di samping itu, terkait dengan plafon yang rendah karena bus tidak bisa masuk, bisa jadi bus tamu atau tim tuan rumah berhenti di area umum, tidak di area sebagaimana mestinya yang sudah diatur. Kalau dipaksakan pasti akan menjadi catatan FIFA. Penunjukan U17 ini kan apresiasi FIFA kepada Indonesia. Nah, tentu kami menunggu kehadiran FIFA untuk berkoordinasi seperti apa standarisasi yang diharapkan, termasuk tentu stadion. Yang pasti besok saya bersama PSSI sudah akan rapat pembentukan panitia U17 karena waktunya ini kan tinggal 4 bulan. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu keorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Nah, saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tetapi itu yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, tentu FIFA akan meninjau ulang. Karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya, pasti kita akan cek. Ya. Yang pasti menjadi catatan, kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah, akses-akses ini yang harus dipastikan. Ya, tidak mungkin hanya 1 pintu. Nah, ini yang kita harus tinjau di lapangan. Saya sudah dapat laporannya sebenarnya. Nah, tapi tentu nanti bersama Pak Heru sebagai PLT Gubernur kita akan meninjau langsung bersama Pak Basuki juga kira-kira kekurangan yang apa yang harus dilengkapi. Kendala lainnya yang perlu segera dibenahi dari JIS, yakni perihal lahan parkir yang kurang luas. Menurut Yunus, hal itu bisa menjadi masalah serius saat pertandingan Timnas Indonesia, sebab nantinya lahan parkir tidak dapat menampung banyaknya supporter yang datang. Pintu masuk stadion juga tidak begitu besar, hanya memiliki 1 pintu, sehingga menyebabkan kepadatan saat supporter keluar masuk. Selain itu, biaya sewa stadion yang cukup mahal juga menjadi pertimbangan lain bagi PSSI sebelum merekomendasikan JIS sebagai markas laga Timnas Indonesia.